Manusia zaman modern ini kurang bersyukur. Benar kalau kata Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang sukanya berkeluh kesah. Apa aja ngeluh aja kerjaannya itu. Seakan-akan nggak bersyukur dengan apa yang Allah sudah titipkan kepadanya. Kurang dan selalu kurang. Itulah sifat dasar manusia, selalu merasa kurang. Padahal mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita itu indah. Manfaatkan waktu yang ada untuk beribadah yang sebaik-baiknya. Insya Allah. Satu. Yang kedua yang hendak saya ingatkan pada kesempatan kali ini, yuk kita ini banyak-banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian semua bersyukur, maka pasti akan ditambahkan nikmat atas kalian semua. Kalau kata Mahatma Gandhi, kekayaan alam yang Tuhan berikan buat kita sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan negeri kita ini. Tapi kekayaan alam ini menjadi kurang untuk memenuhi keserakahan manusia. Saya ambil sederhana. Sederhananya begini, Bu. Nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita sebetulnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi menjadi kurang kalau ingin memenuhi keinginan kita. Ya, Bayak. Kebutuhan sih nggak seberapa, keinginan yang gede. Betul nggak, Bu? Biar apa sih makan sebulan? Ibu-ibu sekintal habis di sebulan? Ya nggak habis lah ya. Berapa sih kita makan sebulan? Oke, kalau kita ngitung cukup makan saja, lauk seadanya, sayur seadanya cukup kan? Yang bikin kita kurang itu karena banyak keinginan. Banyak gaya ya, Bu. Apa kalau kata saudagar Bogor, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Itu yang bikin manusia menjadi susah. Dan kadang-kadang kita ini begini, bukan kebutuhan, tapi keinginan yang sifatnya mubazir. Ibu-ibu tuh saya perhatikan baju aja mau gonta-ganti terus kan? Ini istri saya soalnya, Bu. Perasaan bajunya sudah bagus, mesennya mahal ya, Bu. Ke tempat bermerek, sekali dipakai enggak dipakai lagi. Mau acara yang berikutnya mesen lagi. Loh, kata saya, yang kemarin sudah bagus kan udah dipakai, kata dia. Wih, gaya manusia ini. Kadang-kadang bajunya pengennya krem, pink apa krem itu, Bu? Bajunya krem. Enggak apa-apa, saya guyonin ya, Bu. Kerudungnya krem, celananya krem, bedaknya krem, lipstiknya krem, tasnya mestinya krem juga tuh ya. Ibu-ibu ini sukanya matching-matchingan. Besok hijau, kerudung hijau, baju hijau, androknya hijau, tasnya hijau, bedaknya. Jangan, ya. Allahu Akbar. Kalau biru pengennya biru aja, foto hijau jadinya ya, Bu. Kalau biru pengennya biru. Nah, itu kan keinginan, bukan kebutuhan. Betul nggak kira-kira? Nah, itu yang membuat hidup kita jadi mahal. Bahkan ibu-ibu kadang-kadang beli lemari yang nggak perlu. Kayak Bu Sumayyah ini. Saya ngebahas Bu Sumayyah. Ini merosting ini, Bu. Dia tuh udah takut dari tadi tuh kali saya bahas ya. Lemari ini loh, Bu. Isinya apa tuh, toples. Padahal lebaran kemarin belum tentu diisi tuh ya. Belum tentu tuh. Gelas-gelas, toples, lemari kaca macam begini nih. Lemarinya berapa? Isinya berapa? Entok ketika minum pakainya tripanca juga. Enggak pakai yang dalam situ kan? Nah, itu manusia itu memang begitu. Makanya saya ingin ajak kita semua mawas diri. Ya boleh, nggak haram, boleh ya, Bu. Mawas diri. Manusia zaman modern ini kurang bersyukur. Benar kalau kata Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang sukanya berkeluh kesah. Apa aja ngeluh aja kerjaannya itu. Seakan-akan nggak bersyukur dengan apa yang Allah sudah titipkan kepadanya. Kurang dan selalu kurang.
Itulah sifat dasar manusia, selalu merasa kurang. Padahal mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita itu indah. Saya ambil contoh sederhana. Ada bapak-bapak habis gajian. Gajiannya biasa dong, transfer bank. Udah gajian tanggal muda, ngajak keluarga ke mall, borong kebutuhan rumah tangga. Tarik uang tunai di mesin ATM di mall, cegreng, keluar duit 5 juta. Tapi nggak bisa langsung 5 juta ya, Bu. 2,5. Tarik duit 5 juta. Begitu keluar tempat ATM, ada nenek-nenek sama cucunya nada minta 2.000. Enggak 2.000. Udah ketahuan mau dikasih berapa ya. Feelingnya ke sono. Kata bapak yang tersebut, Pak, Bu, Ibu lihat, ada tulisannya, pengemis dilarang meminta-minta di sini. Loh kok Ibu minta? Mohon maaf Pak, kata si nenek, saya ini bukan ngemis. Cuman saya ini belum makan dari pagi sama cucung saya. Mau beli makan di depan kurang 5.000. Minta tambah 5.000 saja. Biar saya bisa makan sama cucung saya. Oh, buka dompet, ada 5.000 Bu. Kasih ke nenek tadi. Si nenek senangnya bukan main. Dia ngucap terima kasih, syukur alhamdulillah. Minta izin Pak, saya doakan dulu Bapak. Saya doakan Bapak panjang umur, rezekinya lancar, karirnya bagus, jabatannya naik, istrinya solihah, anaknya solih dan solih. Panjang betul doanya. Habis itu berlalu. Laki-laki ini sadar. Dia si nenek cuma dapat duit 5.000. Panjang betul syukurnya. Banyak betul terima kasihnya. Nah dia baru saja narik tunai 5 juta, lupa ngucap alhamdulillah. Itulah manusia, Bu. Fala wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menyerupai orang-orang yang lupa kepada Allah, lupa mensyukuri nikmat dari Allah, yang membuat Allah melupakan kalian atas diri kalian sendiri. Orang yang lupa bersyukur kepada Allah, maka dia akan lupa dengan dirinya sendiri. Makanya zaman sekarang ini banyak orang suka ngeluh, enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Pernah nggak dengar begitu? Enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Setelah tak pikir-pikir, iya juga ya Bu. Enak zaman dulu. Zaman dulu saya nggak pernah pening mikirin biaya sekolah. Saya nggak pernah pening mikirin makan minum. Karena yang mikirin bapak ibu saya soalnya. Bukan saya. Coba kita mikir cerdas dikit. Apa iya enak zaman dulu daripada zaman sekarang? Setahu saya, Bu, saya masih kecil. Ya di kampung saya itu yang punya TV cuma 1 orang. Pak Kadus doang, kepala suku dulu nyebutnya ya Bu. TV-nya pun hitam putih, pakai aki. Listrik belum masuk soalnya. Baru masuk 2017 kemarin di kampung saya itu. Zaman sekarang LED TV, LCD TV. Yang punya motor di kampung saya cuma 1 orang. L2 Super. Selain itu nggak ada yang punya motor. Nah kadang-kadang kita ini nggak syukur. Orang zaman sekarang ini Bu, bukan benar-benar miskin. Orangnya kaya tapi mentalnya miskin. Orang zaman sekarang ini kan semua pakai Android, betul nggak Bu? Pakai HP mahal kan? Android. Apa-apa selfie. Pengajian selfie. Kacang rebus, foto selfie. Jalan-jalan ke kampung Vietnam, selfie. Nongkrong di Lengkung Langit, selfie. Ikut pestaan, selfie. Makan di Begadang, selfie. Dibilang melarat, marah. Tapi nggak dapat BLT, ngamuk. Ketua RT disalah-salahin. Mana ketua RT? Oh nggak ada di sini ya. Oh ada di belakang, beres-beres. Ketua RT disalah-salahin. Nah ini kadang sedemikian rupa mental yang miskin. Makanya kita boleh miskin Bu, tapi mental jangan dong. Setuju nggak kira-kira?
Apalagi kaya tapi bermental miskin. Saya punya sumbang pengalaman sama ibu-ibu. Dulu saya di tahun 2009, 2008, 2009 itu pakai motor saja, motor dikasih orang loh, Bu. Motor yang dulu pernah saya bawa ke sini kalau pengajian, itu dikasih orang, nggak kebeli motor. Karena kalimatnya begini, Ustadz, kasihan amat ngajar ngaji pakai sepeda. Ngeredit motor, kata dia. Gini aja kata dia, saya yang nge-DP, Ustadz nyicil. Enggak kebalik Pak Haji, kata saya. Saya yang nge-DP, Pak Haji yang nyicil. Cocok, kata saya. Ah, bisa aja, kata dia. Hanya dia enggak ngomong lagi. Tapi besok Seninnya, saya dibawanya ke PT Tunas Dwi Pamatra. Suruh milih motor. Tapi jangan mahal-mahal, kata dia. Daripada saya yang nyicil, kata dia, langsung beli cash. Alhamdulillah. Berarti memang saya bukan orang kaya ya, Bu. Hidup sederhana, tinggal ngontrak-ngontrak. Nah, waktu itu saya sudah mulai ngisi ceramah di kantor gubernur. Di masjidnya, ada yang nawari, Ustadz mau umroh enggak? Ya maulah, kata saya. Cuman Ustadz harus buat surat keterangan tidak mampu. Nah, itulah masalahnya, Bu. Boleh enggak, apa kata saya, enggak pakai surat keterangan tidak mampu? Enggak boleh. Emang ngapa, Ustadz? Takut permanen enggak mampunya. Masanya surat itu diarsipkan ya, Bu, ya. Waktu itu saya bukan merasa kaya. Karena tadi motor dikasih orang, tinggal masih ngontrak. Wong 3 kali diusir dari kontrakan, pengalamannya karena nggak kebayar kontrakan. Bukan kaya. Cuma saya takut permanen, saya merasa masih muda. Ya kalau ke depannya saya kaya, begitu. Takut gara-gara surat tersebut permanen kayanya, itu miskinnya. Udah nggak jadi, Bu, berangkat umroh. Tapi alhamdulillah. Nolak berangkat umrah hanya gara-gara nggak mau mencantumkan surat keterangan tidak mampu. Saya dilunasi berangkat haji. Daftar 2009, berangkat tahun 2012. Alhamdulillah. Saya ngambil hikmahnya sedemikian rupa. Ternyata memang mental yang kita nggak boleh miskin. Yakin rezeki kepada Allah. Tapi ada yang nanya, Ustaz, kalau nggak boleh buat surat keterangan tidak mampu, gimana dong? Kalau bagi yang pengen sekolah dapat beasiswa dan lain sebagainya. Cuman 2 yang boleh pakai surat keterangan tidak mampu. 1, kalau dia untuk sekolah atau untuk kuliah. 2, kalau umurnya sudah di atas 42 tahun. Sesuai dengan umur Kiai Maimun Zubair tadi ya, Bu, ya. Kalau umurnya sudah di atas 42 tahun, baru boleh buat surat keterangan tidak mampu. Nah, saya ingin kembali lagi, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, ada beberapa kisah betapa pentingnya yang namanya syukur agar Allah ridho kepada kita yang hendak saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Jadi begini ceritanya, Bu. Nabi Musa berangkat ke Bukit Sinai, Tur Sina. Mengapa berangkat ke sana? Nabi Musa ini kan gelarnya Kalimullah. Apa itu Kalimullah? Bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Tidak lewat mimpi maksudnya. Tidak lewat perantara malaikat Jibril. Cuman nggak bisa di tempat biasa. Harus di tempat yang tersembunyi. Maka beliau berangkat ke Bukit Sinai. Dalam perjalanan berangkat ke Bukit Sinai, ketemu 2 orang. Orang pertama orang solih. Kata beliau, Musa, mau kemana? Ngadep Tuhan, ngadep Allah, kata Nabi Musa. Ana a'budan nas. Kata orang ini, saya adalah manusia yang paling tekun ibadah. Coba titip pertanyaan sama Allah. Kalau saya mati, balasan dari Allah apa buat saya hadiahnya? Karena saya sudah ahli ibadah. Baik, kata Musa, nanti saya tanyakan. Ketemu orang kedua, preman lagi mabok. Nabi, mau kemana? Ngadep Tuhan, kata Nabi Musa. Titip pertanyaan, kalau gua mati, kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Kata Nabi Musa, nggak perlu tanya sama Tuhan, gua udah tahu jawabannya. Apa balasan untukmu yang ahli maksiat ini? Cuman nggak apa-apalah, nggak mungkin ngeduluin Tuhan. Nanti saya titipkan pertanyaan. Berangkat, Bu. Besok pulang. Si ahli ibadah bertanya, Nabi, sudah dapat informasi dari Allah? Apa balasan buat saya? Kata Nabi Musa, balasan untukmu surga.
Kata dia, itu doang Nabi. Ya itu saja. Kira-kira ada nggak tambahannya? Nggak ada. Surga saja untukmu. Ah, kalau itu mah gue udah tahu, kata dia. Kalau orang aja rajin ibadah, balasannya surga. Pergilah ahli ibadah ini dengan kecewa, Bu. Datang preman yang suka mabok itu. Nabi Musa sudah siapkan pentungan di balik pintu. Kalau dia nggak terima, berantem nih kayaknya. Apa balasan buat saya? Kata Nabi Musa, sabar, sabar. Balasan untukmu neraka dan siksanya Allah. Si preman nanya Nabi, ketika saya ditetapkan masuk neraka oleh Allah, Allah nyebut nama saya tidak? Iya, kata Nabi Musa, tenang betul, Allah menyebutkan namamu, Fulan bin Fulan. Alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah, kata Nabi Musa? Alhamdulillah, ternyata Tuhan masih ingat gua juga. Loh kok bisa? Puluhan tahun saya lupa sama Tuhan. Puluhan tahun saya mabuk melupakannya. Tapi Tuhan tak pernah melupakan saya. Saya ridho masuk neraka, kata dia. Yang penting Tuhan masih ingat gua. Pulang dia, Bu, bener berebes air matanya. Istrinya tanya, tumben preman nangis. Kata si laki, iya dek, kata dia, saya ini dapat kabar masuk neraka. Begitu saya tanya, Tuhan nyebut nama saya enggak? Iya, disebut namamu. Maka saya senang sekali, ternyata Tuhan tidak pernah melupakan saya. Nah, kesempatan bagi istri ngingetin, udah geh, terima kasih sekali-kali sama Tuhan yang enggak pernah melupakanmu. Sujud sekali aja. Habis itu maksiat lagi enggak apa-apa. Sebagai tanda terima kasih. Sujud orang ini, Bu, lagi sujud mati. Allah ridho kepadanya, akhirnya dia masuk surga. Subhanallah. Nah, yang ahli ibadah tadi sampai rumah kesel. Saya ini udah rajin ibadah, balasannya cuma surga. Sama kayak yang lain-lainnya. Yang lain juga beribadah tapi bikin maksiat, masuk surga juga sama kayak saya. Padahal nggak pernah bikin maksiat. Ah, penasaran, kata dia. Jajal dulu bikin maksiat. Pergilah dia ke pemandangan, sono ya, Bu. Ke Panjang sono itu. Begitu lagi ngejajal, mati dia. Ternyata pakai obat kuat kebanyakan. Serangan jantung, mati dalam keadaan berbuat maksiat. Nah, apa yang membedakan ahli ibadah sama preman tadi adalah kalimat alhamdulillah, syukur kepada Allah. Makanya la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Jangan kepedean, kata Nabi. Kalian tidak akan masuk surga hanya mengandalkan amal perbuatan. Illa birahmatillahi ta'ala, kecuali semata-mata orang masuk surga hanya karena rahmat Allah. Makanya boleh jadi ya, Bu, Allah ridho sama kita hanya gara-gara kata-kata kita. Makanya ada keterangan begini, innal abda la yatakallamu bil kalimah miridwanillahi ta'ala. Ada seseorang yang berkata dengan satu kata, tapi dengan satu kata itu Allah ridho kepadanya. Maka katakan yang baik-baik saja. Kalau malaikat lewat, kata orang sekarang kan, kata orang tua tuh, awas jangan sembarang ngomong, nanti malaikat lewat lu. Takut dicatat jadi ketetapan nantinya. Tapi hati-hati juga, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Ada juga orang yang asal bunyi berkata, tapi gara-gara satu kata itu Allah murka kepadanya. Hati-hati dengan perkataan. Boleh jadi orang selamat gara-gara omongan, orang binasa juga gara-gara omongan. Ada ibu-ibu berdoa begini, ya Allah kasih saya anak nakal juga nggak apa-apa. Doanya begitu ya, Bu. Dapat anak betul, nakalnya, Bu, na'udzubillah. Badannya penuh dengan tato, separuh mukanya tato semua. Ibunya nangis, kalau tahu begini, Ustaz, saya nggak punya anak juga nggak apa-apa. Tuh kan ngomongnya cangkemnya itu. Hati-hati, boleh jadi orang binasa gara-gara kata-kata, orang selamat gara-gara kata-kata. Begitupun amal ibadah, Bu. Belum tentu Allah ridho sama kita gara-gara kita berangkat haji. Gara-gara sedekah kita yang gede-gede. Tapi boleh jadi Allah ridho sama kita gara-gara perbuatan kita yang kecil-kecil. Menggeserkan duri di jalan. Ada batu di tengah jalan kita geserkan.
Saya pernah Bu hampir nekan klakson gede banget di jalan bypass Soekarno-Hatta. Ada ibu-ibu di tengah jalan. Tapi belum sempat saya ngelakson segede-gedenya, mau tak tekan, campur emosi ya Bu. Orang itu kayak mau bunuh diri. Belum sempat saya nekan, kelihatan dia ngambil tumpukan bata bekas bangunan itu Bu. Bekas bangunan, bata campur semen itu ada di tengah jalan. Dia geserkan, subhanallah. Saya bersyukur betul Bu, nggak jadi ngelakson. Saya betul-betul merasa berdosa dan bersalah. Seandainya ketumbur mobil itu bahaya. Ketembul motor, melanting motor. Disitulah saya melihat kalau ibu itu benar-benar ikhlas, maka boleh jadi dia masuk surga hanya gara-gara membuang bata di tengah jalan. Allahumma amin. Kita nggak tahu. Itu kan momentumnya luar biasa. Kita nggak tahu kita melakukan sesuatu ya Bu. Yang sesuatu yang kita lakukan itu pas saat itu Allah ridho dengan kita. Kan Imam Al-Ghazali itu mimpi ditetapkan jadi ahli surga. Kemudian dia tanya sama malaikat, gara-gara apa? Apa muridnya yang ribuan, kitabnya yang banyak, hajinya, puasanya, atau karena sholat malamnya? Bukan, kata malaikat. Kamu lagi nulis, ada lalat yang jatuh ke dalam tintamu. Lalu engkau menangis, kasihan lalat ini berenang di dalam tinta. Apalagi saya yang berenang di dalam api neraka. Diambil lalatnya, dikeringkan tintanya, bisa terbang lagi tuh lalat. Hanya gara-gara menyelamatkan lalat di dalam tinta. Momentumnya pas Allah ridho kepada beliau. Nah ini yang masalahnya Bu. Nggak bisa kita jiplak kan. Lagi ngopi, lalat masuk. Kita selamatkan lalatnya. Kayaknya masuk surga nih kayaknya ya. Karena sudah menyelamatkan lalat dalam kopi. Ya belum tentu juga ya Bu. Momentum. Nah agar lebih paham begini. Saya ambil contoh begini. Pas 17 Agustus orang upacara kan. Lagi upacara 17 Agustus. Menaikkan bendera merah putih. Nyanyi lagu Indonesia Raya. Ketika hormat. Gerak. Nyanyi lagu Indonesia Raya. Talinya lepas. Talinya lepas. Mau dibubarkan upacara nggak mungkin. Mau dilanjutkan mau sampai kapan ngelanjutinnya itu? Benderanya nggak naik-naik. Ada anak kecil lepas sepatu ya Bu. Naik tiang bendera begitu tingginya. Orang histeris takut dia jatuh ke bawah. Dia ambil talinya, dia tarik ke bawah, pasang bendera sempurna, mengibarkan bendera merah putih, sukses. Orang semua aplaus, tepuk tangan. Si anak kecil dapat penghargaan dari Danrem, dari Kapolres, dari Kapolda, dari Mabes Polri, dari mana-mana, dapat beasiswa dari Pemda, gratis sampai kuliah, bisa masuk TNI, bisa masuk Polri. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dia melakukan itu semua pada momentum yang tepat, tanggal 17 Agustus. Coba kalau si anak kecil itu naik tiang bendera tahun tanggal 20 Agustus. Nggak ada penghargaan, yang ada emaknya Bu bawa sendal. Siap nyabetin tuh anak, dasar anak nakal ya. Sama naik benderanya Bu. Sama. Tapi apa yang membedakan? Momentum. Kita nggak tahu saat kapan, di situasi yang mana Allah ridho kepada kita.